الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa qarib syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati kiram, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan kitab kita, kitab fikih al-madhahib arba'ah, fikih 4 madhab, yang alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 346, 345 dan 346. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik, ada orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, juga untuk khusus untuk diri kita. Jika mereka semua pada hari ini Allah telah tetapkan kematian, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rawdah pada Jannatul Firdaus. Amin. Jika mereka semua dalam hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kesehatan bagi kita dan mereka. Alhamdulillah, berikan salawat kepada Al-Fatihah. Lalu Fatihah yang selanjutnya kita bacakan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Insan yang kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan fikih fikih 4 madhab. Pada minggu lalu kita sudah diskusikan terkait dengan bagaimana yang harus dilakukan ya, ketika orang atau kita melaksanakan sholat fardu di atas kapal laut atau di atas safinah ya, atau dabbah. Dabbah itu adalah taruhlah yang mudah kita pahami adalah transportasi darat ya. Kita nanti akan mengulang sedikit ya
sedikit kesimpulannya, tapi kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Dari diskusi yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa di dalam perjalanan seorang muslim ketika tetap untuk menunaikan atau melaksanakan sholat fardu, jika dilandasi atau adanya unsur kekhawatiran seperti halnya yang diargumentasikan oleh kalangan Malikiyah, ya, baik kekhawatiran itu terhadap dirinya sendiri atau jiwa, atau kekhawatiran terhadap harta, atau kekhawatiran terhadap misalnya dalam keadaan perang, maka dalam hal ini sholat dapat dilakukan dalam kendaraan jika memang khawatir. Tetapi yang memiliki perbedaan Asy-Syafi'iyah, ini kita bahas garis besarnya saja. Jika alat transportasi tadi memungkinkan kita untuk berhenti setidaknya, maka sholatlah di luar kendaraan. Jika tidak memungkinkan, maka sholatlah di dalam kendaraan. Nah, berbeda halnya kalangan Syafi'iyah yang berargumentasi bahwa sholat di atas kapal laut itu tetap menghadap kiblat. Kenapa? Karena tadi ruangannya besar, artinya ruangan itu tempatnya besar yang memungkinkan kita untuk melakukan sholat mengarah ke kiblat. Tetapi tidak kita jumpai ketika kita menggunakan seperti halnya mobil, bus, kereta, pesawat masa sekarang. Itu sulit kalau misalnya kita tetap harus diwajibkan untuk menghadap kiblat. Itu yang diskusi kemarin. Kita lanjutkan Pak Haji, ya, terkait dengan mabhad atau bagian mabhad faraidus shalah. Yata'allaqu bi faraidus shalah umur ahaduha, ya, yang termasuk dalam faraid. Dalam diskusi faraid beberapa masalah atau beberapa unsur, beberapa perkara. Yang pertama bayanu makna faraid wa rukun. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami makna dari fardu dan rukun, ya, fardu dan rukun, ya. Yang kedua tsaniha adadul faraidus shalah fi kulli madhhab. Yang kedua kita dapat mengetahui berapa jumlah faraid, fardu dalam sholat dalam setiap kalangan madhab dari 4 madhab, Malikiyah, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Ya. Syara al-faraidus shalah wa bayan muttafaq alaihi wa mukhtalafi. Dari ini kita bisa menjelaskan tentang faraidus shalah dan mana yang bagian yang disetujui atau dimutafakan dari kalangan 4 tadi, dan juga bagian mana yang menjadi perdebatan atau perselisihan atau perbedaan argumentasi dari ke-4 madhab. Warabi'uha, yang keempat bayanu ma'nal wajib. Dalam hal ini kita mendiskusikan tentang arti wajib. Wal farqu bainahu wa baina faraid wa rukun, dan membedakan apa perbedaan dari antara wajib dan juga apa itu fardu dan rukun. Wa ada kewajiban sholat, dan juga kita mengetahui jumlah kewajiban atau wajib sholat. Hadil umur yang bagi ma'rifat biduni khilat atau khalat, ya. Lihat dasir qira al-qari ay ya'rif al-madhhab alladhi yurid. Ini
Seyogianya perlu kita jelaskan dan perlu kita memberitahukan atau perlu pembaca ini untuk mengetahuinya agar pembaca itu dapat menentukan mazhab mana dan argumentasinya apa sehingga untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan dari yang didiskusikan. Ya. Baik, selanjutnya Pak Haji, makna fardun, makna fard war rukun. Arti fardu dan arti rukun. Qad dzakarna maknahuma fi ma'al faraidul wudu. Kami sebenarnya sudah menjelaskan tentang fardu atau kata-kata fardu itu dalam pembahasan fardu wudu itu di halaman 51 dalam kitabnya. Mujmalul qaul fi dzalika, ada yang bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan, annal fardha wa rukna bi makna wahid bi ittifaq. Apa yang bisa kita hasilkan dan simpulkan dari diskusi sebelumnya, yaitu terkait dengan fardu wudu atau terkait dengan fardu dan rukun, ya, dalam kitab ini bisa disimpulkan bahwa annal fardha wa rukna bi makna wahid bi ittifaq. Sesungguhnya fardu dan rukun itu maknanya satu. Ya, saya ulangi. Dari sini ulama sepakat bahwa fardu dan rukun itu maknanya satu. Wa huwa guna juz'ul ibadat allati talabaha syari'. Ini adalah bagian daripada atau juz'un, bagian daripada ibadah yang dimintakan secara hukum. Ya. Bihaitsu la tatahaqqaqu illa bihi. Yang itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan unsur-unsur tadi, baik rukun maupun fardu. Fa makna faraidus shalah ajzaruha allati la tatahaqqaqu shalah illa biha wa la tujad illa biha. Maksudnya apa? Dan di sini makna dan arti pemahaman dari fardu salat atau fardu salat, ya, dan unsur-unsurnya yaitu sesuatu yang tidak mungkin tercapainya salat, ya, tidak mungkin tercapai sholat baik sisi kesempurnaan atau keutuhan dari sholat atau sahnya sholat kecuali dengan unsur-unsur itu. Dan tidak bisa juga dikatakan sholat kalau unsur-unsur itu tidak ada. Ya, saya ulangi. Ya, berarti dari hal ini kita bisa simpulkan seperti yang sudah didiskusikan di dalam kitabnya, yaitu kitab mabhas pembahasan tentang fardu wudu di halaman 51, yang seluruh ulama konsensus sepakat bahwa makna fardu dan rukun itu satu makna, ya, satu makna. Apa maksudnya? Yaitu elemen atau bagian daripada ibadah yang diminta, ya, yang diminta atau yang ya diwajibkan dalam syariat. Karena kenapa? Karena jika umur-umur itu atau elemen-elemen itu atau unsur-unsur itu tidak ada, maka ibadahnya tidak mungkin ada. Ya. Dalam hal ini kita bisa pahami bahwa makna dari fardu sholat, ya, dan juga bagian-bagian tadi, bagian-bagian dari fardu itu adalah sesuatu yang jika kita lakukan atau jika kita tidak lakukan di dalam sholat, maka sholatnya itu tidak ada. Dan sholat itu wajib ada jika unsur-unsur tadi ada, unsur fardu dan unsur rukun. Bihaitsu idza faqada minha juz'un la yuqalu laha sholat. Kalau misalnya tidak ada atau hilang, maaf, ulangi. Jika bagian tadi, baik itu bagian fardu sholat atau rukun sholat itu hilang, maka tidak bisa dikatakan sholat.
Contohnya apa? Matalan idza qulta, ya, ini sebagai contoh. Inna takbiratul ihram fardhu min faraidis shalah au ruknun, ya. Kana makna hadza annaka idza lam ta'ti bi takbiratul ihram la takun musalliyan. Begini, Pak Haji. Jika kita berkata bahwa takbiratul ihram, Allahu akbar, takbiratul ihram, ya, di dalam salat itu fardun min faraidis shalah, ya, fardun min faraidis shalah au ruknun, atau rukun daripada salat. Kalau ada kita yang sholatnya tidak pakai takbiratul ihram, maka tidak dikatakan dia sedang sholat, gitu ya. Oh, Ustaz, ada Ustaz berbeda, ya, orang takbiratul ihramnya beda. Bagaimana? Misalnya Allahu Akbar, itu takbiratul ihram nggak? Takbiratul ihram. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf ya, ketika kita lihat orang-orang yang orang-orang Arab lah, itu takbiratul ihramnya itu simple sekali, Pak. Allah. Kalau kita kan repot, Pak. Oh, kok nggak jadi lagi. Allah, nggak jadi lagi. Tapi apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa takbiratul ihram fardun daripada faraid salat, kalau ada orang yang tidak takbiratul ihram dalam mengerjakan salat, maka di dalam kitab ini tidak bisa dikatakan dia salat. Ya. Ada lagi itu dulu, ya, pernah ada kasus bahwa salat itu nggak perlu kita takbiratul ihram, ruku, sujud, ngapain? Salat itu hanya duduk aja. Duduk dan berdoa, ya. Karena kenapa? Karena as-salat lugatan ad-du'a. Salat secara bahasa, terminologi bahasa itu adalah doa. Kalau kita udah doa, berarti kita udah salat. Nah, ini ada yang keliru. Padahal itu dari sisi bahasanya saja. Dari sisi makna linguistik saja. Tapi secara istilahnya, ya, fi'lun, ya, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitasbih. Perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan muhtatamah dan diakhiri dengan salam. Nah, kembali lagi, jika kita berargumentasi bahwa tidak ada takbiratul ihram dalam sholat, maka tidak dikatakan pekerjaan itu adalah sholat. Sama tadi orang yang berargumentasi bahwa sholat nggak perlu takbir, nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, nggak perlu tahiyat dan sebagainya. Sholat cukup hanya doa. Kalau kita doa, kita sholat, itu pemahaman yang keliru dan tidak bisa katakan doa saat itu adalah sholat. Ya. Di sini ya, masalah idza qulta inna takbiratal ihram fardun min faraidis shalah aw ruknun kana makna hadza annaka idza lam ta'ti, kalau kamu belum belum melakukan bi takbiratul ihram dengan takbiratul ihram la takum musalliyan, enggak bisa dikatakan Anda itu sholat. Hadza makna yashmalu ajza'u shalah al-mafruḍah allati yuthabul mukallaf ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkiha. Dan ini adalah sesuatu yang didiman. Apa sih bahasa Indonesia didiman? Dituntut atau diminta bagi orang yang mukallaf untuk melakukannya, dan ketika melakukannya itu mendatangkan pahala, dan ini akan mendatangkan siksa atau mendatangkan dosa jika meninggalkan itu. Kama yashmalu ajza sholat atau alladzi la tukhadul mukallaf ala tarkiha. Nah, berbeda sama ajza sholat yang tatawu, ya, yang sunnah, yang tidak diakhadul mukallaf ala tarkiha. Tidak ada satu konsensus hukum kalau seorang mukallaf atau orang yang terkena hukum atau orang yang dihukumi itu meninggalkannya.
Wa idza istamalat ala hadzal ajza fa hiya fardun fiha ka ghairiha min as-shalawatil mafruḍah bila fard. Sesungguhnya faraid ini juga bagian daripada sholat dan itu juga bagian daripada sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu, dan tidak ada perbedaan. Kembali lagi, jika kita mengatakan fardu sholat itu sama dengan rukun sholat, dalam kitab ini dibahas, karena fardu dan rukun itu memiliki pemahaman dan kesamaan makna. Menurut siapa? Menurut para ulama, dan ini bentuknya konsensus, semua ulama setuju. Seperti halnya di kitab ini dijelaskan, sudah dibahas pada bagian fardhu wudu di halaman 51. Nah, jika ada sebuah kesempatan atau sebuah perbuatan yang tidak menggunakan atau melakukan fardun dalam sholat atau rukun dalam sholat, maka secara umum bisa dipahami orang tersebut atau kita tidak sedang melakukan sholat. Kenapa? Karena fardun itu merupakan sesuatu demand, sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang dituntut kepada manusia dalam melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena itu memiliki konsekuensi hukum, yaitu mendapatkan pahala jika dilakukan dan mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Faqauluhum fi ta'rifil fard, dan juga pendapat mereka dalam ta'rif, dalam pemahaman al-fard, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini nih, kembali lagi ya. Sesuatu yang jika dikerjakan fardu tadi ya, itu akan mendatangkan pahala, huwa ma yuthabu, yang diberikan pahala ala fi'lihi, atas perbuatannya, wa yu'aqab, dan juga diberikan sanksi atau diberikan dosa atau dihukum ya, ala tarki khassah bima talabu syari' talaban jaziman sawa kana juz'an min syai' au kullan. Ini sama halnya, karena itu adalah sesuatu yang dituntut secara syariat ya, baik itu talaban jaziman ya, diminta sebagian atau semuanya, baik itu sebagian atau semuanya. Mathalan as-salawatul khams ya. Misalnya sholat 5 waktu, berarti apa? Seluruhnya ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, itu bagian daripada sholat fardu. Berarti kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak bisa kita katakan hanya wajib sholat zuhur, hanya wajib sholat Jumat misalnya, hanya wajib sholat asar, nggak bisa lagi. Karena kenapa? Karena itu berlaku untuk semuanya. Kembali, karena mayuthabu ala fi'li, sesuatu yang kita lakukan maka kita mendapatkan pahala, dan sesuatu yang kita tinggalkan dari itu atau sebagian akan mendatangkan siksa, artinya akan mendatangkan dosa. Paham ya kira-kira ya? Wa qad ja'ala syari' laha ajza'ul khassah la tatahaqqaqu illa biha ya. Dalam hal ini syariat telah menjelaskan, telah memberikan definisi ya, bagian-bagian tersebut secara terperinci ya, yang itu bisa mengakibatkan tidak terjadinya suatu ibadah kecuali dengannya. Tadi contohnya ya, kalau kita berargumentasi sholat itu tidak pakai takbiratul ihram, maka siap-siap untuk dikatakan dalam syariat bahwa dia tidak sholat ya. Misalnya ada orang yang mengatakan itu sholat itu hanya duduk saja dan doa saja itu sudah sholat ya. Itu berarti sesuatu yang melanggar syariat, di luar ketentuan syariat. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada fardunya, minimal itu adalah ada takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak ada, maka nggak bisa dikatakan itu sholat. Berarti sholatnya tidak sah atau sholatnya tidak ada lagi. Nah itu.
Jadi sholatnya dikatakan tidak ada. Karena sesuatu yang demand, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dibutuhkan itu tidak dilaksanakan, maka dalam pandangan syariat, dalam pandangan hukum syariat, sholatnya itu tidak ada. Berarti kita tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena bagian fardu daripada sholat kita tidak laksanakan. Contohnya seperti takbiratul ihram. Amma sholatu kulluha fa innaha yuqalu laha fardun. Salat semuanya dikatakan itu adalah fardun kama yuqalu laha ruknun min arkanil Islam, sama seperti halnya bagian atau rukun Islam, ya arkan, ya. Hadi arkan hiya as-salat was-siyam az-zakat al-hajj awaluha syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hadi makna ruknun wa fardun bi'idhah, ya. Sama seperti halnya bagian daripada rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji yang diawali dengan syahadat. Jadi apa itu? Ya, rukun dan fardu sama. Ya. Rukun dan fardu sama dalam satu pemahaman. Tadi rukun Islam pertama syahadat, ya, sholat, siyam, zakat, haji. Nah, kalau tidak ada satu dari itu, maka tidak dikatakan Islam. Contohnya misal gini, puasanya rajin, zakatnya rajin, hajinya sering, misalnya gitu ya, umrohnya tiap bulan, sholatnya enggak, bodoh aja, sama aja Pak. Enggak dikatakan Islam. Sholatnya rajin, puasanya nggak pernah, puasa Ramadan maksudnya, sama juga, ya. Zakat sama, haji kalau dia mampu beda, ya. Haji kan man istata'a ilaihi sabil, ya. Haji itu hanya khusus bagi orang yang istata'a. Apa arti istata'a? Adalah orang yang memiliki kemampuan. Kalau ulama modern seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi berargumentasi bahwa kemampuan itu bukan hanya kemampuan finansial, keuangan, tetapi yang diperlukan adalah kemampuan fisik juga perlu dan wajib, ya, perlu dan wajib. Jadi sebelum finansial, kekuatan fisik itu juga perlu dan wajib, ya, dalam perspektif seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tadi jika kita kembalikan bahwa rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ya. Kalau salah satu itu gugur dan tidak ada, maka secara hukum itu yu'aqab, diberikan sanksi atau mendapatkan dosa, dan tidak bisa dikatakan itu bagian daripada Islam. Tetapi tanpa satu itu maka Islam yang tidak sempurna, maka tidak bisa dikatakan Islam. Nah gitu Pak Ji, ya. Makanya dulu pernah ada yang nanya tuh, bagaimana ada orang Islam KTP, ya, Islam KTP secara hukum, ya Pak Ji, kita jawab Islam KTP. Apa maksudnya Islam KTP? Di KTP-nya doang Islam, ya. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, ya haji beda. Syahadat, ya. Kalau baca syahadat, sholat enggak, puasa enggak, zakat sulit, haji belum tentu. Apakah dia dikatakan Islam? Nah, secara syariat, ya, kita bicara lagi. Kalau secara syariat, maka itu gugur keislamannya. Secara syariat, ya, secara hukum, ya. Nah, sama dengan ketika syariat berbicara terkait dengan fardunya sholat. Kalau fardunya tadi ditinggalin, maka tidak bisa dikatakan itu bagian daripada atau melaksanakan sholat. Baik, kita lanjutkan Pak Haji, mabahasun adadu faraid sholat bimana arkan. Bimana arkan. Berapa menit lagi, Pak? 15. Hah? 15 menit lagi. Qad arafta anna murada bil faraidi hauna ajzaul lati idza faqada minha juz'un lam tujad shalah ra'san, ya.
Sebenarnya dari diskusi sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa yang dimaksud daripada fardun ya, itu adalah bagian ya. Kalau itu hilang atau tertinggal bagian itu, maka tidak bisa dikatakan sholat. Wa ilaika bayanuha fi kulli madhhabi minal madhahibil arba'ah tabaqat. Nah, langsung saja kita akan mendiskusikan kalangan madhab dari 4 madhab yang terkait dengan ini. Yang pertama Hanafiyah. Kalangan Hanafiyah berpendapat ya, berargumentasi qasamur rukna ila qismain. Kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi, membagi rukun itu menjadi 2 bagian, ila qismain. Hanafi membagi rukun menjadi 2 kelompok ya, 2 kelompok. Yang pertama ruknun asli wa ruknun zaid. Yang pertama adalah rukun asal ya. Yang kedua adalah rukun tambahan. Saya ulangi, mazhab Hanafi rukun dalam sholat diklasifikasikan menjadi 2 Pak Haji. Yang pertama rukun asal atau rukun utama. Yang kedua adalah rukun tambahan ya, tapi masih rukun ya. Farruknul asli huwallazi yaskutu indal ajzi an fi'lihi sukutan taman bihaitsu la yutlabul mukallaf bi ityani bi syai'in badal. Pada makna qaulihi ar-ruknul asli ma yaskutu al mukallaf indal ajzi an fi'li bila khilaf. Nah, ini yang dimaksud adalah kalau rukun asli ya, ini bisa saja gugur karena adanya uzur ya, gugur karena adanya uzur atau adanya ketidakmampuan. Maka ketika rukun asli itu tidak bisa dilakukan karena adanya uzur, maka tetap dikatakan itu sholat karena faktornya uzur ya. Ar-ruknul asli ma yasqutu an mukallaf indal ajzi an fi'li bila khilaf, amma ruknu zaid fa huwa ma yasqutu fi ba'dil halat. Akan tetapi kalau misalnya ruknun zaid, rukun tambahan, fa huwa ma yasqutu fi ba'dil halat, ini hanya terjadi dalam beberapa kondisi saja. Walau ma'al qudrah ala fi'li, walaupun adanya kemampuan untuk melakukannya. Dzalika kal qiraah ya, dzalika kal qiraah, seperti halnya itu adalah qiraah. Fa innaha indahum ruknun min arkani shalah, madzalika fa innaha tasqutu anil ma'mum. Nah, ini Pak Haji. Jadi qiraah bacaan salat dalam mazhab Hanafi itu dikategorikan sebagai rukun tambahan dan itu bisa gugur. Dan ketika gugur itu tidak menjadi masalah. Mana contohnya? Adalah ketika kita makmum Pak Haji, kita tidak diwajibkan membaca surat atau membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa li anna syari' nahahu anha? Kenapa? Karena ketika menjadi makmum kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Ya, bukan Al-Fatihah, tapi Al-Qur'an yang wajib. Jadi kita makmum, ya imam baca Quran, kita baca Quran. Ya, bahasa gitu. Nah, itu dalam mazhab Hanafi dikatakan ruknun zaid. Ya, rukun tambahan. Dan rukun tambahan bisa saja gugur karena keadaan, tetapi ketika gugur itu tidak mempengaruhi sahnya sholat tadi ya. Contohnya qiraah Quran, membaca Al-Quran dalam perspektif Hanafi, kalangan maaf, itu adalah sesuatu rukun yang dikategorikan zaid atau rukun tambahan, walaupun makmum mampu membaca Al-Quran. Saya ulangi, walaupun makmum mampu membaca Al-Quran, tetapi syariat melarangnya, maka gugurlah rukun tadi untuk dilaksanakan makmum. Dan ketika rukun tadi gugur,
terhadap makmum, sholatnya tetap sah. Ya. Tadi kan kita kan diskusi di awal, kalau rukunnya itu tidak ada atau rukunnya itu tidak dilakukan sebagaimana diperintahkan, maka itu tidak bisa dikatakan sholat. Makanya dalam mazhab Hanafi dikategorikan ada dua. Pertama rukun asli, rukun utama, rukun inti. Yang kedua adalah rukun tambahan. Salah satu case-nya dalam rukun tambahan adalah membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, makmum tidak diwajibkan. Ketika tidak diwajibkan, maka hukum tadi sholatnya makmum tetap dikatakan sah walaupun rukun zaid, rukun tambahan tidak dilakukan. Baik, itu Pak Haji yang mungkin nanti kita akan diskusikan, karena dalam mazhab Hanafi ini panjang juga ya diskusinya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan argumentasi dari kalangan Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila yang ditanyakan kami persilahkan. Ya, kita sampai sesi terakhir di menjawab dari pembahasan masalah fardu dan rukun sholat sampai ke sisi mazhab Hanafi. Bagi jemaah yang belum berjalan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ada? Tidak ada, tidak ada. Baik. Baik Pak Haji. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita bisa menarik closing statement atau kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, beratkan dari naskah atau kitab ini pada pembahasan tentang fardu, diskusi terkait dengan makna atau arti daripada fardu dan rukun. Sesungguhnya ulama telah sepakat bahwa fardu dan rukun memiliki satu makna. Yang pertama. Yang kedua, yang diittifakkan oleh ulama, yang disepakati oleh ulama bahwa ketika fardu ataupun rukun atau bagian daripada satu kegiatan atau perbuatan dalam ibadah, jika itu tidak ada karena sesuatu itu diminta atau dimana oleh syariat, maka tidak bisa dikatakan kita melakukan pekerjaan itu. Contohnya adalah dari umum kita memahami bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun daripada sholat. Rukun daripada sholat, fardu daripada sholat. Kalau kita tidak melaksanakan takbiratul ihram, maka dalam hal ini disimpulkan kita tidak bisa dikatakan sedang atau telah melakukan sholat, karena sholatnya dianggap tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena fardu sholatnya yaitu takbiratul ihram tidak dilakukan. Fardu dan rukun secara syariat dipahami bahwa sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, sesuatu yang ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, jika dalam kasus takbiratul ihram itu tidak dilakukan, maka ya sholatnya tidak ada. Nah, ini akan lebih jauh dan lebih dalam pemahamannya. Bagaimana dengan orang yang sholatnya hanya duduk dan berdoa saja? Tentu jawabannya simpel. Duduk dan doa saja itu bukan bagian daripada
sholat. Karena sholat secara istilah, secara definisinya, ya, itu merupakan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat dalam rangkaian yang memiliki bagian-bagian fardu atau bagian-bagian daripada rukun. Dan jika salah satu rukun dan fardu itu tidak dilakukan, maka secara konsensus ulama tidak dikatakan mengerjakan sholat. Contoh kasusnya dalam argumentasi atau perspektif kalangan Hanafiyah, sehingga kalangan Hanafiyah membagi rukun menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah rukun asli, rukun utama, rukun inti. Yang kedua adalah rukun zaid atau rukun tambahan. Dia rukun tapi tambahan. Nah, kalau asli itu bisa saja tergugurkan karena ada halangan atau sesuatu yang menghalangi untuk melakukan itu. Dan itu dibolehkan. Karena tadi ada alasan ketidakmampuan, maka dibolehkan. Tetapi beda dengan rukun zaid, Pak Haji. Rukun zaid, walaupun kita memiliki kemampuan, tetap kita tidak melaksanakan itu, atau kita dibolehkan untuk tidak melaksanakan rukun itu. Kalangan Hanafiyah ya. Itu, ini kalangan Hanafiyah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran dalam perspektif Hanafiyah dikategorikan sebagai rukun zaid, rukun tambahan. Kita tentu semuanya bisa membaca Al-Quran, apalagi dalam sholat. Tetapi itu gugur dengan sendirinya walaupun kita mampu. Kenapa? Karena kita menjadi makmum. Karena kita menjadi makmum, secara syariat kita tidak diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Walaupun kalau imam baca Quran. Kalau imam nggak baca Quran gimana? Ya. Nah itu. Jadi dalam kondisi makmum kita memiliki kemampuan untuk baca Quran, dan Quran dalam perspektif Hanafi itu adalah rukun tambahan atau zaid. Maka dalam keadaan itu kita sebagai makmum, saya ulangi, kita sebagai makmum tidak dikenakan konsekuensi hukum karena tidak melaksanakan bacaan Quran tadi. Karena imam sudah. Ya, karena imam sudah. Walaupun itu diminta oleh syariat, ya, dan juga tidak membaca, makmum tidak membaca Al-Quran juga tidak diminta oleh syariat. Nah, dalam kondisi itu Pak Haji, dalam kondisi itu maka bisa kita katakan walaupun kita sebagai makmum kita melaksanakan sholat dan memiliki kemampuan dan kita tidak melaksanakan rukun zaid, rukun tambahan, sholat kita tetap sah. Berbeda dengan argumentasi sebelumnya, yaitu kalau ada rukun di dalam sholat, rukun dan itu bagian daripada sholat, kita tinggalkan, maka itu dikatakan tidak sah. Seperti takbiratul ihram yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah diskusi awal terkait dengan bagaimana kalangan Hanafiyah membagi rukun itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama rukun asli atau rukun utama inti dan juga rukun zaid, rukun tambahan yang itu memiliki diferensiasi, perbedaan satu dengan yang lainnya, baik secara konsekuensi hukum ataupun secara implementasi berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini juga kita nanti akan melihat nih bagaimana kalangan Maliki, Syafi'i dan Hambali mendiskusikan terkait dengan rukun dan fardu dalam sholat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini, yang insya Allah ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita tutup forum ini, marilah kita bacakan Al-Fatihah, mobil khusus untuk diri kita, mobil khusus untuk muhsinat, mobil khusus untuk orang tua kita,
dan juga para pengurus masjid ini dan pengurus masjid di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ila hadiniyah wa ila salihat wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma afiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.